Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana Selamat pagi, keadaan? Bu. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang pertama kali. Jadi, Ibu hanya memberikan sedikit gambaran mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad di periode Mekah. Sebelum itu, saya mau mengabsen dulu kepada Ananda Renda Anggra ini. Apakah sudah hadir? Mbak Renda? Hadirin. Mbak Maulidia hadir? Hadir. Mbak Dela hadir? Mbak Dela hadir? Hadir, Bu. Oke. Baik. Ya, tidak menunggu lama-lama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perjuangan Nabi. Sudah tampil di Android kalian semua? Sudah. Sudah. Bagaimana yang lain? Sudah, Bu. Oke, nah, simak ya. Jadi, pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Jadi, Ibu harap teman-teman membuat suatu lembar resuman mengenai sejarah perjuangan Nabi. Nah, apa yang akan saya jelaskan bisa ditulis di kertas HVS saja, jangan di buku. Oke. Kita semua sudah tahu mengenai perjuangan Nabi Muhammad menciarkan atau mendakwahkan agama Islam di masyarakat luas, khususnya di era Mekah ini. Agama Islam lahir pertama kali di Mekah. Kenapa kok di Mekah? Dikarenakan pada saat itu kondisi Mekah itu sangatlah rusak. Bukan rusak para ilmu pengetahuan atau teknologinya, rusak akhlaknya. Bisa dibayangkan dengan satu cerita bahwa bayi perempuan yang dilahirkan dari rahim ibu itu langsung dibunuh. Betapa kejinya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad di situ berusaha menjunjung tinggi derajat martabat seorang perempuan. Sampai sekarang ini kita bisa hidup. Alhamdulillah. Itu suatu cuplikan singkat mengenai permasalahan yang ada di Mekah, mengenai rusaknya akhlaknya orang. Lanjut, slide selanjutnya yaitu ini ada peta konsep mengenai sejarah perjuangan, yaitu ada permulaan dakwah Nabi, kemudian ada prioritas. Prioritasnya di sini membicarakan mengenai tantangan dan rintangan, kemudian respon masyarakat, dan yang terakhir adalah modal kesuksesan Nabi. Nah, untuk 5 ini kita secara bertahap. Jadi untuk pertemuan sekarang kita membahas
Hanya permulaan dakwah Nabi dan prioritas dakwah Nabi. Itu yang menjadi kegiatan pembelajaran hari ini. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad. Pada dakwah Nabi Muhammad ini sedang ada peristiwa turunnya wahyu pertama yang biasanya dikenal pada saat Nabi Muhammad itu bertahanus di Gua Hira. Apa itu yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad? Yang menjadi wahyu pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalamnya adalah perintah bacalah. Bacalah dan bacalah. Nah, seperti apa bunyinya surat Al-Alaq ini? Mungkin dari salah satu murid Ibu bisa membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kepada Mbak Renda, bisa dibunyikan suratnya? Iya, Bu, bisa. Oh ya. Monggo Mbak Renda, kalau begitu. Dimulai dari bismillah. Terkendala sinyal ini ya. Mbak Maulidia mungkin? Iya, Bu. Baik. Sampean bisa membacakan surat Al-Alaq itu bagaimana? Bisa. Baik. Silahkan. Dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbak Maulida. Ya, Bu. Setelah berangsur-angsur, kemudian turun wahyu lagi yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir, fa'andzir, warabbuka fakabbir, fasiyabaka fatahhir, warujzaha fahjur, wala tamnun tastakbir, walirabbika fasbir. Nah, artinya pada surat Al-Mudatsir ini ialah suatu perintah dari Allah kepada Muhammad untuk menciarkan agama Islam kepada umatnya. Pada periode awal ini, ada suatu golongan, ya suatu umat juga, yang masuk Islam. Dan yang pertama kali adalah Siti Khadijah. Beliau adalah istri tercinta Nabi Muhammad yang ikut perjuangan Nabi Muhammad dalam menciarkan agama Islam ini. Kemudian berlanjut sepupunya Siti Khadijah, yaitu Abi Thalib. Kemudian menyusul budaknya, kemudian disusul lagi Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, ini pada periode awal. Kemudian disusul lagi, yaitu bernama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Fatimah bin Khattab, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang tersebut dinamakan atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, atau bisa disebut dengan orang yang pertama kali maksudnya orang pertama kali masuk Islam. Itu prestasi Nabi saat dakwah. Kemudian
Selanjutnya, yaitu prioritas dakwah Nabi pada periode Mekah ini. Nah, ini adalah bab yang disiarkan oleh Nabi. Yang pertama yaitu mengajarkan tauhid. Tauhid di sini mengarah pada dakwah Nabi yang mengenai Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allah itu satu, tidak bisa disekutukan, tidak bisa diduakan. Itu, teman-teman. Kemudian bisa kita lihat juga pada buku-buku sejarah yang lain, bahwa pada periode Mekah tersebut banyak orang yang menyembah berhala, pakai sesajen, dan yang lain sebagainya. Itu pun dilakukan setiap hari. Nah, Nabi Muhammad membenarkan dan meluruskan akhlak orang tersebut dengan mengajarkan ketauhidan kembali kepada Allah. Yang kedua, yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Suatu kaum kafir Quraisy pada era Mekah tersebut tidak percaya adanya ini. Dia tidak terima dengan penegasan bahwa hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dia menolak semua. Selanjutnya yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa akhlak masyarakat Mekah itu sangatlah rusak dengan membunuh bayi perempuan. Terus kejamnya dan kedolimannya tersebut. Maka dari itu, perilaku yang seperti itu diubah menjadi akhlakul karimah. Pasti banyak perjuangannya di situ. Di perjuangan Nabi. Terjadinya perang saudara juga banyak karena tidak suka dengan adanya mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kemudian yang terakhir yaitu apa ini? Yang terakhir bisa dibacakan, Mbak Brenda. Menjunjung hak asasi manusia. Seperti pada halnya derajat perempuan yang rendah, dengan sekuat tenaga Nabi menjunjung tinggi dan membela martabat perempuan. Oke. Dari pertemuan hari ini, apakah murid-murid Ibu ini sudah paham mengenai sekilas tentang sejarah perjuangan Nabi? Apakah sudah paham? Salah sudah ya ini. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Ibu harap teman-teman bisa mencari referensi yang lain terkait sejarah perjuangan Nabi. Dan minggu depan akan kita diskusikan secara berkelompok. Untuk ketentuan kelompoknya, menyusun sembari tugas yang pertama untuk meresum itu dikumpulkan juga pada hari ini. Begitu ya, teman-teman. Ini. Baiklah, kalau begitu insya Allah apa yang Ibu sampaikan bisa diingat-ingat kembali. Dan Ibu harap semuanya semangat, tidak bosan-bosannya belajar sejarah, karena sejarah itu penting. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pertemuan selanjutnya tidak ada halangan untuk live Zoom seperti ini.
Oke, saya tutup. Mari kita membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, pertemuan ini akan Ibu tutup. Semangat sekolahnya, semangat menuntut ilmunya. Sekian, terima kasih. Mari, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.